Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) langsung dengan Sang Ketua Umum Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, apa kabar? Masih semangat hari ini, Pak? Selalu semangat Mas untuk menegakkan keadilan di dunia perpajakan ini Mas. Oke, luar biasa ya Pak Rinto masih semangat terus ya menjelang Hari Raya teman-teman. IWPI tetap bersama kita semua. Kali ini kita akan bahas mengenai blundernya Pak Purbaya nih ya. Mungkin teman-teman kita kasih konteksnya dulu ya. Ini di mana Purbaya ini mengatakan demi naikkan tax ratio 11%, Purbaya janjikan bonus untuk DJP DJBC ya. Jadi KPI-nya petugas pajak itu lagi-lagi adalah uang, uang, dan uang. Sama Ya. seperti zaman Sri Mulyani. Orang dinilai dari uang. Orang di value-nya si pejabat pajak itu adalah uang yang dia dapatkan. Hmm. Value-nya bukannya pelayanan pada masyarakat, bukan kepuasan masyarakat, bukan. Value-nya adalah uang gitu. Kalau uangnya tercapai kita kasih bonus, kalau masyarakat komplain kita nggak peduli gitu. Silakan urus ke pengadilan itu nanti ada teman-teman kita menunggu di sana ya. Jadi ini mindset ini ada lagi nih dari CNBC Indonesia. Purbaya mau minta bonus ke Prabowo jika tax ratio tembus 11%, yang nantinya akan dibagi-bagi ya untuk dia dan para anak buahnya begitu ya. Nah, sangat ironis sekali sih kalau saya sebagai rakyat jelata ya melihat ini kita diperas, dirampok, hasil rampokan kita inilah yang dibuat mereka inilah yang menjadi KPI buat mereka ya. Sangat disayangkan sekali ketika kita komplain dia nggak peduli. Ketika kita merasa dirampok, merasa diperas, ya ada jalurnya katanya. Silakan jalurnya ke pengaduan yang nggak akan diproses ke pengadilan, sudah ada temannya. Silakanlah. Tapi fokusnya Purbaya cuma duit, duit dan duit. Nah, bagaimana IWP menanggapinya, Pak? Ya, terima kasih Mas Awan. Ini sangat disayangkan Mas Awan, lagi-lagi pengelolaan negara kita ini sangat amburadul. Ini jika diteruskan sangat berbahaya Mas Awan. Jadi banyak pegawai ASN nantinya akan ingin hanya jadi pegawai di Kemenq, terutama di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai Mas Awan. Ini kayak sudah dijamin kehidupannya, plus ada bonus, Mas. Ini seperti sales atau marketing ini, Mas Awan. Nah, sebenarnya kalau ada bonus sales atau marketing itu tidak masalah. Tidak ada masalah, Mas Awan. Asal pengelola negara ini, dalam hal ini pemerintah ini paham tugas dan fungsinya. Tugasnya pemerintah ini adalah melayani dan mengatur rakyat. Nah, ini saya tadi juga agak tidak sependapat dengan Mas Awan terkait dengan rakyat jelata. Tidak ada istilah rakyat jelata, Mas Awan, di negara republik. Yang ada rakyat adalah pemilik kedaulatan. Itu jelas-jelas tertuang di pasal 1 ayat 2 konstitusi kita. Nah, ini kalau semua ini apa kalau pernyataan Menteri Keuangan ini dibiarkan nanti semua ASN ini pada bondong-bondong kepingin ke DJP dan DJBC, Mas Awan. Dan yang tadi saya sebutkan, kalau memang dianggap insentif, lah, nggak masalah, Mas. Tapi ini kan jualannya pemerintah, Mas. Itu apa? Itu Mas Awan. Kira-kira Mas Awan tahu nggak? Jualannya? Ya, jualannya. Kalau kita ibaratkan negara ini sama dengan perusahaan, jualan pemerintah itu apa, Mas? Ya harusnya pelayanan publik. Yes, pelayanan publik, penegakan keadilan, seperti itu, Mas Awan. Hmm. Apabila berhasil mewujudkan itu, barulah dikasih bonus, gitu, Mas. Kalau Oke. ini kita ngomong negara sama republik, berkali-kali saya diskusi di berbagai forum, Mas ya. Di kampus-kampus saya menganalogikan negara sama pemerintah, saya sudah diserang, Mas Awan. Wah, ini kok bisa negara sama dengan pemerintah? Loh, ini kita analogikan, tapi kan jualannya beda. Loh. Hmm. Tapi pengelolaan negara saat ini malah persis, ini Mas, ya, cara mainnya meningkatkan omset sama persis dengan perusahaan. Kalau kita kan harus paham dulu produknya apa. Hmm. Nah, setelah tahu produknya, baru dikasih insentif. Seperti itu, Mas Hmm. Awan. Jadi tidak serta-merta ini naik target pajak, langsung dikasih insentif. Lah, Hmm. ini naiknya, katanya Mas Awan tadi, naiknya ini karena dalam hal ini malah apa namanya menyakiti hati rakyat sebagai pembayar pajak, kan lucu, Mas. Hmm. Nah, lama kelamaan nanti kalau rakyat marah nggak dikasih gaji, nah itu Mas Awan. Ini Hmm. kadang pemerintah ini di dalam analogi yang sering saya sampaikan, ini adalah asisten rumah tangga, Mas. Bahkan kepala pemerintah itu adalah asisten rumah tangga, yaitu presiden. Apalagi hanya Kemenq, apalagi hanya DJP, DJBC. Itu pembantu-pembantu yang sangat sudah ini, Mas Awan. Jadi dia fokusnya harus pelayanan publik. Gimana cara proses pembayaran pajak yang mudah,
gimana rakyat ini melaporkan pajak ini dengan enjoy, tidak ada ketegangan. Saat ini siapa Mas yang bisa melaporkan pajak dengan era Kortek ini? Jujur aja Mas Awan, saya ini Mas Awan bisa prediksi. Andai kan seluruh pegawai pajak ini disuruh ngisi Kortek, itu berapa persen yang benar? 0%, Pak, 0%. 0%. 0%. Saya jamin 0%, Pak. Oh, 0%. Kan seperti itu, Mas. Ini lucu sekali, semuanya dinilai dengan prestasinya, ya, dengan pemasukan ini, Mas, negara. Kan sangat sangat ironis nih, Mas. Apalagi Kemenq ini adalah lembaga super body yang tidak ada yang bisa mengawasi, bahkan BPK aja untuk masuk ke Kemenq harus izin. Kan sangat 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 ironi itu, Mas Awan. Jadi laporan yang dibuat Kemenq ini juga misalkan penerimanya cuma misalkan 100 triliun, Mas, ya. Kemenq bilang 110. Nah, kan presiden juga nggak tahu, Mas. Tanda tangan pencairan bonus. Iya, iya, iya. Presidennya kan nggak tahu, Mas, keuangan. Gimana cara ngeceknya presiden? Nah, ini untuk membahas hal tersebut, ini dari WPI, saya share sedikit dulu aja kita. Gimana? Ini IWPI ingatkan salah langkah Purbaya, tax ratio tak bisa dikejar dengan pendekatan bonus aparat pajak. Ini latar belakangnya. Ya ini, pemerintah menargetkan peningkatan tax ratio plus minus 11%. Yang sekarang ini kan berkisaran di 9-10% saja, teman-teman. Wacana muncul insentif atau bonus aparat pajak berbasis penerimaan. Tujuannya meningkatkan kinerja pemungutan pajak. Namun kebijakan ini menimbulkan pertanyaan serius terhadap, pertama, integritas sistem perpajakan. Yang kedua adalah prinsip self-assessment. Yang ketiga adalah kepercayaan wajib pajak. Kita ngomong tax ratio ini, Mas Awan, itu adalah sering dibandingkan dengan PDB, Mas, ya, pendapatan domestik bruto suatu negara. IBPI pernah menanyakan ini, Mas, terkait dengan PDB. Cara menghitungnya gimana? Ke Kemenq ini, Mas, ke PPID Kemenq. Itu pun kan Kemenq tidak bisa menjawab dengan detail, Mas. Gimana cara penghitungannya PDB? Itu tidak ada, Mas. Nah, malah Kemenq, kalau tidak salah, pinjam datanya dari BPS. Mas. Nah, posisi IWPI mendukung peningkatan tax ratio. IWPI mendukung reformasi perpajakan. Namun IWPI mengingatkan tax ratio tidak bisa dikejar dengan tekanan kepada wajib pajak dan tidak bisa dibangun dengan insentif berbasis penerimaan. Tax ratio hanya bisa naik jika ada kepercayaan publik, dalam hal ini adalah wajib pajak. Ini Mas, tax ratio Indonesia dan tantangan nyata. Tax ratio Indonesia saat ini plus minus 10-11%. Nah, ini sekitar 9-10 Mas sekarang. Nah, nanti targetnya harus 11. Nah, negara ASEAN ini sudah 12-16. OECD itu lebih besar dari 30%. Penyebabnya rendah adalah basis pajak sempit. Sektor informal terlalu besar. Ini banyak pekerja-pekerja sektor informal seperti ini, Mas, ya. Jualan kue di pinggir jalan. Ini jualan nasi goreng atau warung-warung pinggir jalan. Ini kan masuk sektor informal. Jadi tidak bisa terakses oleh ini, Mas, pemerintah dalam ini Direktorat Jenderal Pajak. Data belum terintegrasi. Nah, ini juga tantangan yang luar biasa, Mas. Kalau data terintegrasi, nantinya yang paling ketahuan banyak menyembunyikan harta itu mungkin malah pegawai Kemenq juga, Mas. Terus kepastian hukum lemah dan trust atau kepercayaan rendah. Masalah utama bukan hanya kepatuhan, tetapi kepercayaan pada sistem. Resiko bonus aparat pajak. Jika insentif dikaitkan dengan penerimaan, potensi moral hazard. Pemeriksaan akan semakin agresif, Mas. Koreksi dipaksakan, interpretasi diperluas, target based enforcement. Ini interpretasi diperluas itu maksudnya kadang pemaknaan pasal ini sudah dikuasai oleh mereka juga, Mas Awan. Tafsir atas pasal demi pasal itu dikuasai oleh mereka. Akibatnya sengketa perpajakan meningkat, wajib pajak takut, kepatuhan menurun, dan trust atau kepercayaan menjadi rusak. Self-assessment tidak bisa jalan dengan tekanan. Sistem di Indonesia adalah self-assessment. Artinya wajib pajak menghitung sendiri, wajib pajak melapor sendiri, negara mengawasi secara wajar. Jika aparat mengejar target, sistem berubah menjadi korektif sistem, koersif sistem. Wajib pajak akan menjadi defensif, sengketa pajak akan meningkat, tax ratio tidak akan naik.
Nih, praktek internasional OECD tidak memakai bonus berbasis penerimaan. Ini Hmm. OECD, Mas, negara acuannya pemerintah saat ini adalah OECD ini, Mas. Indikator kinerja modern, voluntary compliance, kualitas pelayanan, manajemen risiko, kepastian hukum, penyelesaian sengketa cepat. Nah, ini, Mas. Kualitas pelayanan yang tadi kita sebutkan di awal. Terus kepastian hukum juga sangat berbelit-belit, Mas. Kadang sidangnya selesai sekarang, nanti putusannya bisa 2 tahun. Ini, Mas. Penyelesaian sengketa cepat, ini sudah otomatis tidak, karena tidak ada kepastian hukum. Hmm. Tax authority modern, sama dengan trust authority. Hmm. Ini, Mas. Sikap IWPI. IWPI mengingatkan menaikkan tax rasio harus dimulai dari integritas sistem, bukan dari tekanan kepada wajib pajak. Hmm. Reformasi harus mulai dari internal Direktorat Jenderal Pajak sendiri. Kepastian hukum harus segera diwujudkan, keadilan dan transparansi harus juga diwujudkan, Mas, ya. Hmm. Langkah konkret usulan IWPI, ini langkah konkret yang pertama, Mas, ya, yaitu bangun integritas pegawai pajak. Ini, Mas, stop keputusan berbasis asumsi, harus berbasis data dan bukti, harus berbasis dasar hukum yang jelas. Hmm. Tidak boleh ada SKPKB yang dipaksakan, tidak boleh ada nilai temuan tanpa rincian. Contoh masalah di lapangan, ini tembakan angka miliaran rupiah tanpa dasar yang jelas, SK yang salah tetap dipaksakan, pemeriksaan tidak transparan. Ini, Mas, tanpa integritas, trust tidak ada dan tax ratio tidak akan naik. Langkah konkret yang kedua yaitu penegakan hukum yang adil. Tidak boleh pandang bulu, tidak boleh pilih wajib pajak yang jinak, tidak boleh tebang pilih, proses harus transparan, wajib pajak berhak merekam pemeriksaan. Rule of law harus berlaku sama untuk semua, baik aparat pajak maupun wajib pajak. Jika hukum tidak adil, kepatuhan otomatis akan menurun. Ya, ini usulan yang ketiga, riset sistem melalui tax amnesty. Banyak kekacauan masa lalu, banyak sengketa yang lama, banyak potensi penyalahgunaan. Solusinya perlu titik riset, yaitu tax amnesty sama dengan titik perubahan rezim. Tanpa riset, kesalahan lama akan menjadi alat tekanan. Oknum punya celah pemerasan, wajib pajak tidak pernah tenang. Tax rasio tidak akan naik jika masa lalu terus menghantui. Ini langkah konkret yang keempat, yaitu komunikasi DJP dan rakyat harus dekat. Ini DJP harus edukatif, dialogis, terbuka, mengayomi. Bukan seperti sekarang, Mas, ya, menakutkan, represif, dan sangat tertutup. Setiap aturan harus melibatkan wajib pajak, harus melibatkan profesi pajak, dan harus transparan. Trust harus dibangun lewat komunikasi ini. Yang kelima adalah usulan IWP adalah membersihkan internal terlebih dahulu, reformasi harus dimulai dari dalam. Prioritas pada evaluasi ini ya, pegawai pajak yang eselon 1, bersihkan pejabat bermasalah, perkuat pengawasan internal dan transparansi jabatan. Jika atas tidak bersih, bawah tidak mungkin bersih. Tax rasio tidak bisa naik jika trust turun. Prinsip IWPI, Mas. Tax rasio tidak bisa dipaksa. Tax rasio hanya dibangun dari kepercayaan, kepastian hukum, integritas aparat, keadilan sistem. Bonus aparat bukan solusi, reformasi sistem adalah solusi. BPPI mengingatkan pajak bukan hanya soal penerimaan, tetapi soal kepercayaan antara negara dan rakyat. Jika trust naik, tax ratio otomatis naik. Jika trust turun, otomatis tax ratio akan turun. Pilihan ada pada arah reformasi. Tax ratio yang sehat hanya dapat dibangun di atas sistem yang adil, transparan, dan dipercaya oleh rakyat. Terima kasih. Oke, thank you Pak Rinto ya. Jadi petugas pajak ini tidak boleh punya model bisnis seperti debt collector ya. Ya, Debt collector kan dia dia model bisnisnya adalah gue menagih, gue dapat duit, tugasku selesai, gitu kan. ya, ya. Dia tidak punya filosofi melayani nasabah. Jadi money first gitu, uang dahulu gitu, pelayanan Hmm, nanti dulu. hmm, Sedangkan pemerintah itu kan harusnya punya satu filosofi pelayanan dahulu gitu. ya. Haknya nanti, haknya dapat pajak itu nanti, pelayanan dahulu. Nah, tapi sekarang ternyata petugas pajak ini sudah diarahkan filosofi seperti debt collector. Nah, kita semua jadi korban nih jadinya begini. Baik, terima kasih Pak Rinto informasinya. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya. Terima kasih Pak Rinto. Ya, sama-sama, Mas.